Kali ini saya akan membahas mengenai valve. Valve adalah suatu alat yang digunakan untuk mengontrol aliran fluida dalam sistem perpipaan dengan cara membuka atau menutup saluran pipa. Untuk valve, berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama ada stop isolation valve, kemudian ada regulating valve, back prevention valve, dan juga pressure relief valve. Untuk fungsi daripada valve ini yang pertama itu untuk mengatur aliran fluida, kemudian membuka atau menutup suatu aliran, kemudian mengatur arah dan juga besar daripada suatu aliran fluida, dan juga untuk mengontrol tekanan atau mengurangi tekanan. Untuk kategori valve yang pertama itu adalah stop isolation valve. Ini adalah valve yang bertugas untuk mengalirkan atau mencegah suatu aliran fluida dengan cara membuka penuh atau full open dan juga menutup penuh atau full close. Nah, untuk contoh dari stop isolation valve, ini yang pertama ada gate valve, globe valve, ball valve, kemudian ada plug valve dan juga diaphragma valve. Untuk kategori yang kedua itu adalah regulating valve. Jadi valve ini adalah bertugas untuk mengatur aliran dengan cara membuka penuh atau membuka sebagian. Untuk contoh dari regulating valve ini yang pertama ada globe valve, ball valve, needle valve, butterfly valve, plug valve, dan juga diaphragma valve. Untuk kategori yang ketiga yaitu backflow prevention valve atau check valve. Untuk fungsi dari check valve ini adalah untuk mencegah adanya aliran balik ya. Untuk jenisnya, untuk check valve ini ada 3 yaitu swing check valve, kemudian lift check valve, dan juga ball check valve. Untuk kategori yang terakhir itu adalah pressure relief valve. Ini valve yang digunakan untuk melindungi pipa dan juga peralatan dari tekanan yang melebihi tekanan desain. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai jenis valve. Yang pertama adalah gate valve. Ini adalah salah satu valve yang digunakan sebagai block valve bila diperlukan kondisi full open ataupun full close. Nah, untuk jenis daripada gate valve sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah rising stem gate valve dan juga non-rising stem gate valve. Ini untuk yang rising stem gate valve dan ini yang non-rising stem gate valve. Nah, apa bedanya? Yang membedakan adalah bagian stemnya. Kalau misalkan yang rising stem gate valve itu bagian stemnya terlihat di bagian luar, sedangkan yang non-rising stem gate valve itu tidak terlihat bagian stemnya dari bagian luarnya. Nah, untuk cara kerja daripada gate valve, yang pertama ketika hand wheel-nya itu diputar berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka stem dan juga gate-nya itu akan bergerak ke atas, sehingga valve tersebut akan terbuka. Ketika hand wheel-nya diputar searah dengan jarum jam, maka stemnya akan bergerak turun, begitu pula dengan gate-nya. Jadi gate tersebut nanti akan berada pada dudukannya sehingga valve tersebut tertutup. Oke, yang kedua yaitu adalah glove valve. Glove valve ini adalah salah satu valve yang biasa digunakan untuk mengatur aliran dan biasanya untuk service yang isolation. Nah, untuk glove valve ini memiliki bentuk disnya itu setengah bola dan dia memiliki pressure drop yang lebih besar dibandingkan dengan yang gate valve. Nah, ada 2 jenis untuk glove valve. Yang pertama ada T-pattern glove valve dan juga angel pattern glove valve. Apa yang membedakan antara T-pattern dan angel pattern? Yaitu dari arah alirannya. Kalau yang T-pattern dia horizontal atau searah masuk dan keluarnya. Kalau misalnya T-pattern dia masuknya itu dari bagian bawah, keluarnya dari bagian samping. Nah, biasanya dipasang juga untuk di line yang vertikal kalau untuk yang angel pattern. Untuk cara kerja dari glove valve yaitu ketika hand wheel-nya kita putar searah dengan jarum jam, maka stem dan disc-nya itu akan bergerak ke bawah dan akan menutup si valve-nya. Ketika kita putar hand wheel-nya berlawanan arah dengan arah jarum jam, nah maka itu nanti stem dan gate-nya itu akan bergerak naik ke atas sehingga valve-nya akan terbuka. Selanjutnya yaitu ball valve. Ball valve adalah salah satu jenis valve seperempat putaran yang cocok digunakan untuk gas, udara bertekanan, cairan, dan juga selari. Untuk valve ini juga didesain anti bocor karena memiliki bagian bodi dan pot yang halus. Ada 2 jenis ball valve. Yang pertama yaitu flank end ball valve dan yang kedua adalah screw end ball valve. Apa yang membedakan antara keduanya? Yaitu dari bagian sambungannya. Apabila yang flank end itu menggunakan flank untuk sambungannya, namun untuk yang screw itu menggunakan screw atau ulir untuk sambungannya. Pada ball valve ini bentuk disnya yaitu adalah bola dengan di bagian tengahnya itu berlubang.
Untuk cara kerja dari ball valve, ini dapat kita lihat dari bagian handle-nya. Apabila handle-nya itu searah dengan arah aliran yang ada di pipa, maka itu dapat menunjukkan valve tersebut sedang terbuka. Namun ketika handle-nya itu berseberangan dengan arah aliran yang ada di pipa, maka valve tersebut sedang tertutup. Selanjutnya yaitu diaphragm valve atau katup diafragma. Katup diafragma ini adalah salah satu jenis valve yang dioperasikan pada tekanan rendah, sehingga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya operasinya yang lembut, kemudian memiliki pressure drop yang lebih rendah, dan juga memiliki sifat anti bocor, bahkan ketika dia membawa fluida yang mengandung padatan. Untuk cara kerja dari diaphragm valve ini, ketika hand wheel-nya kita putar berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka kompresor stemnya akan bergerak ke atas dan akan menarik bagian diafragma sehingga valve tersebut akan terbuka. Namun ketika kita memutar hand wheel searah dengan arah jarum jam, maka kompresor stem tersebut akan bergerak turun dan mendorong bagian diafragma sehingga valve tersebut akan tertutup. Selanjutnya yaitu plug valve. Plug valve ini biasa dipanggil cock dan secara umum digunakan sama seperti gate valve, di mana membutuhkan kecepatan untuk memutus aliran fluida. Nah, biasanya digunakan untuk steam, air, minyak, gas, dan juga cairan kimia. Untuk plug valve ini secara umum tidak didesain untuk pengaturan laju alir. Untuk cara kerja dari plug valve ini, apabila handle-nya itu searah dengan pipa atau sejajar dengan pipa, maka itu menandakan posisi valve tersebut sedang open atau terbuka. Sedangkan apabila dia bersilangan atau tidak sejajar dengan pipa, maka valve tersebut dikatakan tertutup. Nah, untuk valve ini sendiri, dia openingnya itu hanya seperempat putaran saja untuk pergerakan handle-nya. Selanjutnya yaitu ada needle valve. Needle valve ini adalah salah satu jenis valve yang bagian disnya itu berbentuk seperti jarum. Teman-teman bisa lihat di gambarnya. Dan secara umum digunakan untuk peralatan instrumen dan juga meter line service. Untuk cara kerja dari needle valve, ketika kita memutar handle-nya searah dengan jarum jam, maka stemnya akan bergerak turun sehingga valve tersebut akan tertutup. Namun ketika kita memutar handle berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka stemnya akan bergerak naik sehingga valve tersebut akan terbuka. Selanjutnya yaitu butterfly valve. Ini merupakan salah satu jenis valve yang beroperasi pada tekanan rendah dan memiliki desain yang efisien, biasa digunakan untuk mengontrol dan juga mengatur laju alir. Untuk jenisnya ada dua, yaitu flank end butterfly valve dan juga wafer butterfly valve. Yang membedakan antara keduanya yaitu untuk yang flank end sambungannya dia menggunakan flank, namun untuk yang wafer dia tidak menggunakan flank. Kerja butterfly valve, ketika kita memutar handle-nya berlawanan arah dengan jarum jam, putarannya yaitu 90 derajat atau seperempat putaran, maka disk dan juga stemnya akan berputar sehingga valve tersebut akan terbuka. Namun ketika kita memutar handle-nya itu searah dengan jarum jam dengan putaran 90 derajat atau seperempat putaran, maka stem dan disknya itu akan menutup sehingga valve tersebut akan tertutup. Selanjutnya yaitu check valve. Check valve ini didesain untuk mencegah aliran balik di dalam sistem perpipaan. Ada 3 jenis untuk check valve. Yang pertama ada swing check valve, yang kedua lift check valve, dan yang ketiga adalah ball check valve. Yang membedakan hanyalah dari bagian disknya saja. Untuk cara kerja dari check valve itu ketika laju alir fluida yang ada di dalam pipa itu meningkat sehingga memberikan tekanan pada bagian disknya, maka disk tersebut akan mengayun dan valve tersebut akan terbuka. Namun ketika laju alir fluidanya tersebut rendah, maka si bagian disknya tersebut akan kembali ke posisi semula dan mencegah adanya aliran balik dari sisi outletnya. Thanks. Don't forget to like, comment, and subscribe.